Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Syarif Firdaus, NNRB 50177251044. Jadi di sini saya akan melakukan tugas ETS, yaitu eh, mengimpor data, menghitung mean dan standar deviasi menggunakan looping. Di sini saya akan menggunakan loopingnya pakai for, kemudian menghitung regresi linear antar variabel, kemudian menghitung nilai R dan R kuadrat. Nah, jadi di sini datanya sudah saya buka. Ini datanya ada depth, kemudian porosity, density, kecepatan, dan resistivity. Jadi di sini jumlah datanya ada 70. Nah, jadi kita akan coba nanti import datanya, kita call datanya menggunakan sintaks read matrix. Kemudian kita akan hitung-hitung tadi standar deviasi. Kemudian ada juga nanti ada prediksi kedalamannya. Udah, wah prediksi nilai yang diinginkan. Ya, pertama-tama datanya harus kita import dulu ya kalau mau di call. Jadi ini sudah saya input di sini. Untuk awal kita seperti biasa kita pakai CLC, clear agar rapi, CLC, clear all, close all. Nah, setelah itu kita call datanya, data sama dengan read matrix. Terus kita isi dengan nama datanya tadi. Tuh, Geofish dataset. Nah, kita buat dulu variabelnya ya. Kita terserah mau apa. Di sini saya pakai X. Kita untuk data 1. Jadi dia akan membaca kolom yang pertama. Nah, ini ada di sana kok. Row, kolom. Jadi dia akan membaca semua data yang ada di kolom 1. Jadi karena di sini kolom satunya depth, nah di sini depth juga. Bacanya kita kasih nama depth. Kemudian lanjut A untuk ini. Kita lanjut porosity, kita pakai A. Sama karena tadi di kolom 1, berarti ini di kolom 2. Begitu nanti seterusnya. Jadi porosity. Kemudian B. B di sini density. Koma 3 density. Kemudian C, kita di sini VP velocity. Nah, kemudian D, terakhir tadi apa? Terakhir tadi ada resistivity. Kemudian kita untuk panjang datanya, jumlah datanya yang akan dihitung.
Kita pakai aja karena ini sesuai di sini udah sesuai 70. Langsung aja kita lengthnya and data, jumlah data. Kita pakai salah satu dari kelima ini, bisa terserah ya. Kita pakai X saja di sini untuk depth. Karena jumlahnya sama semua 70. Jadi kita mau pakai X, A, B, C, D terserah. Karena jumlahnya sama-sama 70. Length, length X. Oke. Nah, setelah itu kita mulai dulu untuk yang pertama, kita mencari hubungan antara depth dan porosity. With depth porosity kita cari dengan depth dan density, kemudian depth dengan VP, kemudian depth dan resistivity. Oke, kita mulai dulu. Berarti depth dan porosity. Pertama-tama untuk sebelum kita mulai kita inisialisasi dulu semuanya sama dengan 0. Untuk sum x sama dengan 0. Typo. Sum x sama dengan 0. Kemudian sum x kuadrat x2 sama dengan 0 juga. Sum y sama dengan 0. Sum y2 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ada sum xy sama dengan 0 juga. Setelah ini kita baru bisa mulai untuk mencari for-nya. Kita looping. Kita pakai for. Nah, ini bisa di sini saya pakai i sama dengan 1 n data. Jadi di sini loopingnya dia akan melalui setiap data ini plus satu kemudian seterusnya seret sampai jumlah datanya itu habis. Jadi datanya ada 70, nah, maka dia akan melooping sebanyak 70 kali. Kita mulai dulu sum x sama dengan berarti sum x plus sum xi. Nah, maaf, xi. Nah, x kemudian i ini tadi variabel yang kita pilih x i. Dan sum y x2 dulu, x2. Berarti sum x2 plus x kuadrat berarti xi kuadrat. Dan sum y sama dengan sum y plus x y maaf salah yi. Sum y2 di sini kita nggak pakai y, sebentar. Di sini kita pakai a, teman-teman. Jadi karena saya biasanya x dan y, karena ini sumbernya ada banyak, berarti ini kita pakainya bukan y, berarti pakai a. Karena porosity a, dan di sini kita akan di a semua dulu. A. Kemudian ini a2. Jadi ini xa. Jadi ini sum a, sum a, sum a, sum a2.
Berarti sum A plus AI kuadrat. Nah, ini baru benar. Lalu kita bisa N. Oh, iya, ada kelupaan. XA. Dari kasih tahu nih sama AI. Sum XA sama dengan berarti sum XA plus tadi X ini kan XY maaf XA berarti X kali A berarti XI dikalikan dengan XA. Maaf kali dengan AI. Nah, oke di sini kita bisa N. Habis itu kita langsung bisa hitung nilai X bar, kemudian rata-rata X atau rata-rata tab di sini, kemudian ada rata-rata porosity atau A, kemudian kita hitung standar deviasi, kemudian slope kemiringan, kemudian kita cari intercept juga. Jadi dua komponen ini nanti yang akan kita pakai buat mencari nilai R dan R kuadrat. Pertama-tama kita coba X bar dulu. X bar berarti rumusnya X bar adalah jumlah datanya kan, rata-rata jumlah data dibagi banyak data, berarti sum X per banyak data N data. Kemudian Y salah A bar sama dengan sum A bagi N data. Kemudian standar deviasi berarti A, kita pakai A ya, STD standar deviasi itu serah sih sebenarnya namanya apa, rumusnya adalah akar square root banyak data N data dikalikan dengan sum A2 kali sum A2 kemudian dikurangin dengan sum A kuadrat. Sum A kuadrat per jumlah data N data dikalikan dengan banyak data min 1 dikalikan dengan N data min 1. Nah, kita cek dulu kurungnya. Nah, benar. Setelah itu kita hitung nilai M, miringan, slope M. Nilainya rumusnya adalah sum X, sum XA itu, sum XA dikurangin sum X dikalikan dengan A rata-rata. A bar. Dan dibagi dengan sum X kuadrat sum X2 dikurangin dengan sum X dikalikan dengan dikalikan dengan X bar. Nah, seperti ini harusnya. Next kita mencari nilai
intercept atau B. Kita pakai, oh tapi B udah dipakai, kita pakai int aja, intercept. Ini sama dengan rumusnya adalah y bar dikurangin dengan m kali x bar. Kemudian kita cari nilai R-nya. Jadi banyak data. Dikalikan dengan sum x, sum xy, xy, xa dikurangi dengan sum x dikalikan dengan sum a. Sum a. Kemudian selesai per akar banyak data dikalikan dengan sum x kuadrat kali sum x2 dikurangi dengan sum x kuadrat dikalikan lagi dengan banyak data n data dikalikan dengan sum a A2 ya di sini ya. Berarti A kuadrat dikurangi dengan sum A2. Kurungnya kita cek lagi di sini rumusnya juga. Apa udah benar? N data sum x ya sum x. Oke. Kemudian untuk R2 atau R besar simple tinggal R kuadrat. Semikolon. Nice. Nah, setelah itu kita menggunakan percabangan untuk menentukan apa sih sebenarnya maksud dari nilai R-nya ini. Jadi skemanya gini. Jadi kalau nilai R kuadratnya ini 0,9 ke atas berarti dia hubungan antara variabel X ini antara depth dan porosity ini kuat. Begitu seterusnya sampai nilai R-nya semakin mendekati 0 maka dia semakin lemah. Di sini kita bagi menjadi berapa ya namanya? Bagi menjadi 4. Pertama kita if dulu. If. Oh yes, sebelumnya kayaknya kita cek dulu deh. Ini berhasil apa enggak? Ada yang salah apa enggak di sintaksnya? Coba kita print f. Rata-rata porosity kita mau 4 angka di belakang koma berarti 4% titik 4f float rapi kita kasih n seperti ini. Tutup sintaksnya, kemudian kita kasih stringnya. Rata-rata porosity tadi kita pakai A berarti A bar. Print f
Setelah itu kita coba print nilai ini. Oh, ini tadi harusnya rata-rata depth kedalaman. Rata-rata depth dengan stringnya berarti kita pakai X bar. Coba kita run dulu. Ada yang error apa enggak di sini? Oh, ini ada yang error di sini. Kolom 23. Nih, sum A dan 34. Oh, ini sini guys. Nah, coba kita run lagi 32. Line 36. Oh, di sini ada yang error di perhitungan nilai R-nya. Kurangi sum. Oh, ini. Kita coba run lagi. Oh, ini kayaknya ada typo di sini. Line TH kan. Nah, ini kayaknya benar guys. Ini juga lupa kita kasih semicolon. Coba kita run lagi. Ini ada lagi yang error. N33. Oh, ini saya. Nah, coba kita run lagi. Lebar empel. Intercept. Apa yang error di sini? M dikali X bar dikurangi. Masih error ya di sini. Oh, Y bar ini. Y bar nggak ada ya. Kita pakai A di sini. A. Coba kita run lagi. Nah, di sini udah muncul ya. Kita bisa lanjut dulu untuk mencari nilai R. Percabangan dulu. If if nah, if R2 if R aja lah. If R lebih besar sama dengan 0,9 maka
hubungan sangat kuat. Kemudian kita pakai else if. Else if. Nah, kalau R lebih besar sama dengan 0,7 deh. Besar sama dengan 0,7. Maka hubungan kuat. Kita elif lagi. Else if R lebih besar sama dengan 0,3 0,5 aja deh, 0,5, maka hubungan sedang. Ini udah di anu AI-nya. Sedang. Oke, kita edit else if lagi. Duh, R lebih besar sama dengan 0,3, maka hubungan sama dengan lemah. Kemudian kita pakai else di sini. Else berarti selain ini ya, selain 0,9 sampai 0,3 ini hubungan sangat lemah. Dan kita bisa end. Kemudian kita coba print nilai-nilai selanjutnya. Oke. Print F. Standar deviasi. Oke, kita kasih stringnya berarti ASTD. Itu kita nilai slope. Print F. Slope. Nah, baterai saya habis. Oke, kita slope sama dengan ini apa ini? Persen 4F. Berarti kita pakai M. Woi. Setelah M kita nilai R.
F print F print F R. Oke, kita coba run dulu. Oh, ini kayaknya ada yang error. Standar deviasi sama slope-nya. Karena nilainya harusnya nggak mungkin nol. Oh, ini slope. Oke. Oh, oke, di sini kita udah ketemu ya errornya. Ternyata di ini sum A2-nya. Kita kurang angka 2. Kemudian kita cek lagi. Oke, slope berarti. Ini harusnya udah benar sih. Oh, ini empatnya posisinya salah. Sekarang coba kita print. Darah. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Set. Tapi dia nilai hubungannya belum keluar. Hubungannya dia apa? Oke, mari kita print F dulu. Print F. Eh, eh, kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan. Oke, kita pakai hubungan string. Coba kita run apakah muncul. Oh, ini dia belum muncul ya hasilnya. Berarti coba kita pakai ini s slash n. Nah, ini udah muncul ya. Untuk data antara hubungan dengan depth dan porosity. Jadi hubungannya sangat kuat karena nilai, bisa dilihat di sini nilai R-nya itu 0,99. Oh, nilai R kuadratnya belum kita tulis ya. Berarti F print F. Sini saya kelupaan R besar. Persen DD4 F slash M di koma F. Dan nah, sini ya. Nilai R-nya 0,982. Jadi sesuai dengan if-nya ini karena R-nya nilainya di atas 0,9, maka dia akan munculnya ini sangat kuat hubungannya. Hubungan antara nilai ini depth dan porositas. Setelah kita akan coba untuk buat plotting grafiknya. Nah, ini udah muncul ini di sini. Oke. Kemudian kita figur kita figur pertama. Oke. Karena nanti ada banyak ya figurnya, ada 4 hubungannya, berarti kita plot X, A, kita pakai warnanya merah R, kemudian kita pakai bullet, kemudian kita marker face color,
marker face color kita pakai R juga aja. Auto sebenarnya bisa sih, R aja nggak apa-apa lah. R, kemudian kita hold on. Ini kita plot X, kemudian M kali X untuk fit lainnya. Kemudian kita pakai warna biru untuk fit lainnya. Blue. Oke, garis. Oke, kemudian line width kita pakai 2. Oke, setelah itu kita X label, udah muncul ya itu depth, kita dalam meter, yang Y label kita pakai porosity karena dia nilai porosity ini tergantung dengan depth-nya. Jadi depth ini adalah variabel eh, bebas, variabel bebas. Nah, porosity ini dia adalah variabel terikat. Ya pakai persen porositas. Oke, kita nah, typo. Kemudian kita legend urut seperti kemarin tadi data. Dengan regresi linear location oke best. Oke, terus grid on. Coba kita run. Oh, ini ada error. Line 66. Nih. Marker face color. Marker face color. XA. Kayaknya komanya ini. Oh, ini fit line-nya kita menceng banget ya. Berarti kita kayaknya salah ini. X dan MX. Bentar. Oke. Oh, ini kita lupa rumusnya. Ada plusnya. Plus. Nah, ini harusnya udah bisa. Nah, ini sudah muncul grafik untuk hubungan. Nah, jika kita mau memunculkan nilai R dan R kuadratnya, sini kita pakai sintaksnya
teks, agak panjang sebenarnya. Teks ya pakai units normalized, oke, koma, position, oke, ini angkanya kita pakai posisinya 0,63 sama 0,9. Oke, di bawahnya string sprintf kemudian f sama dengan r-nya berarti 4 di belakang koma berarti persen 4f, oke, slash n, kemudian r besar sama dengan persen 4 f slash n, dan hubungannya kita juga kasih hubungan persen s, oke. Oke, sudah, koma r, kemudian r, stringnya kita pakai hubungan. Oke, lanjut, bawahnya berarti font size. Kita pakai 11. Dan color pakai, jadi hitam berarti kita pakai white aja, white, kemudian udah sih cukup harusnya. Coba kita run lagi. Nah, ini udah muncul nilai R. Oh, ini kayaknya dibulatkan ini. Berarti ada yang salah ini harusnya. Oh, ini posisi 4-nya salah terus ya. Nah, nah, nah ini udah muncul ya nilai R min 0,9931, R kuadratnya 0,9862. Hubungannya sangat kuat. Jadi dia ini hubungannya negatif ya. Jadi dia semakin besar porositasnya, maka depth-nya akan semakin kecil. Jadi dia semakin besar depth-nya, semakin tinggi kedalamannya, maka porositasnya akan semakin kecil. Seperti itu. Selesai dengan yang pertama, depth dan porosity. Kita lanjut yang kedua, hubungan antara tadi depth dengan density. Depth dan density.
sama, kita sebenarnya tinggal tulis ulang aja kayak yang di atas, cuma variabelnya kita ganti. Karena tadi ini A, ini kita ganti dengan B. Oke, bisa kita copy aja sih sebenarnya. Tinggal kita ganti-ganti aja variabel. Karena ini tadi A, kita ganti B. A kita ganti B. XA berarti XB. Nah, sampai 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 hmm, 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 hmm. Berarti ini kita tadi density. XB fitur 2 MP MP oke MP. Oke, harusnya udah ganti semua. Coba kita run. Oh, oh, ini ada yang salah ini. Berarti. Oh, di sini teman-teman. Kita untuk mencari slope-nya ini ada error. Jadi di sini kita pakai B aja, nggak pakai sum XB. Jadi kalau di sini kan kita kalau lihat yang ini, nah ini kita pakainya sum X kali A. Gitu.
Di sini kita pakainya cuma B doang, berarti gitu. Di sini sum XB. Nah, di sini harusnya udah berhasil ya. Nah, udah muncul angkanya. Jadi kita dapat nilai R-nya 0,9870, nilai R kuadrat atau R besar 0,9742. Hubungannya sangat kuat, jadi korelasinya dia positif. Jadi semakin meningkat depth-nya, maka densitas tanahnya akan semakin meningkat juga. Nah, seperti ini grafiknya. Oke, kita lanjut untuk yang data 3. Jadi hubungan antara depth dan VP. Sini VP. VP. Oke, kita langsung pakai step yang sama, tinggal kita copy aja kodenya, kemudian kita ganti variabelnya. Karena di sini tadi VP kita sama dengan C, jadi kita ganti semuanya menjadi C. Oke, di sini kayaknya udah kita ganti semua. Coba kita run. Apakah berhasil? Oh, maaf. Ini figurnya lupa kita ganti ya. Makanya tabrakan ini. Nah, figurnya kita ganti figur 3 biar nggak tumpang tindih. Oke, ini kita udah dapat nilai R-nya yaitu 0,9968. Kemudian nilai R kuadrat atau R besarnya 0,9935. Hubungannya sangat kuat karena dia nilainya di atas 0,9 R kuadratnya. Dan korelasinya dia positif. Jadi semakin meningkat nilai depth-nya, maka nilai density-nya pun juga akan density. VP. Ini di sini kita lupa ganti namanya VP. Oke, berarti di labelnya, labelnya di sini juga VP. Nah, coba kita run. Nah, ya VP dan depth. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, hubungan antara depth dengan resistivity. Depth dan resistivity. Oke.
Sama kita ke pas saja langsung dan ganti variabelnya. Karena tadi kita pakai D, untuk resistivity kita ganti aja D. Oke. Oke. Ini udah kita ganti semua. Nah, ya, di sini udah muncul ya untuk figur 4-nya. Nah, ini kita dapat nilai R-nya negatif 0,9901, nilai R kuadratnya atau R-nya 0,9803, dan hubungannya sangat kuat karena nilainya lebih dari 0,9. Nah, ini kita bisa lihat hubungannya, jadi mereka ini negatif. Nah, jadi mereka semakin kecil, semakin besar nilai depth-nya, maka nilai resistivitasnya akan semakin kecil. Di sini kita dapat rata-rata resistivity-nya 135,8914. Rata-rata depth-nya sama 355. Standar deviasinya dia dapat 37,5979. Kemiringannya atau slope-nya kita dapat min 0,1829. R-nya tadi min 0,9901. R kuadratnya sama dengan 0,9803. Oke.